Akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, harga saham gabungan ditutup di zona merah, melemah di 0,21% di level 8.043.822. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joshua Marsius selaku Technical Analyst Philip Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Joshua, selamat sore. Apa kabar Pak Joshua? Sangat baik, Pak. Terima kasih Pak Joshua sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini hari pertama perdagangan di bulan Oktober Pak Joshua, di mana secara intraday indeks harga saham gabungan hari ini berbalik melemah ketika tadi mencoba untuk menembus kembali atau mendekati ke level 8.100-an. Tapi sebelum kita ulas intraday hari ini, aktivitas perdagangan di September sudah kita lewati. Indeks harga saham gabungan menguat 4% Pak, dan ini catatan yang cukup bagus mengingat juga di September secara siklus tahunan, rata-rata indeks harga saham gabungan justru mengalami pelemahan. Review singkat Pak, perdagangan di sepanjang September, di mana juga mencatatkan rekor tertinggi. Ya, kalau kita lihat memang September itu pergerakannya cukup bagus ya, setelah memang ada pemotongan suku bunga juga dari yang dilakukan Central Bank kita. Ya memang kita bisa melihat terjadinya kenaikan terjadi di rata-rata saham-saham yang berhubungan dengan komoditas. Kita bisa lihat di minyak kelapa sawit, terus juga kita bisa lihat di komoditas emas, bahkan saham-saham ditopang hal tersebut ya, yang mengalami penurunan masih di financial ya. Baik, dan untuk hari pertama di perdagangan Oktober sempat mencoba mendekati ke 8.100-an, berbalik arah melemah, tapi support 8.000 tampaknya masih mampu dipertahankan sampai sejauh ini. Kalau kita lihat memang kelihatannya sih di dekat-dekat 8.000 ya. Jadi supportnya saya pikir di 7925, 7970. Kalau masih bisa bertahan di sana, saya rasa masih cukup oke secara tren untuk IHSG melanjutkan tren bullish-nya. Baik, support dan resisten terdekat di berapa Pak? Sekarang resistennya di 8167, cuman kalau kita buletin aja ya biar lebih simpel 8170. Jadi kalau selama belum bisa lewat situ udah 3 kali tertahan ya belum bisa mungkin bullish yang panjang kembali. Baik, bagaimana Anda melihat sikap dari investor sampai sejauh ini? Rilis data dari domestik juga sudah banyak yang rilis. Hari ini PMI melambat meskipun masih dalam posisi ekspansi. Kemudian inflasi tadi juga dirilis oleh BPS. Namun dari sisi global tampaknya potensi shutdown terbuka cukup lebar karena belum ada kesepakatan. Dan undang-undang sementara untuk supaya pemerintahan tetap berjalan juga belum disepakati oleh Senat. Analisisnya seperti apa, Pak Joshua? Nah, kalau kita lihat pertama bahas government shutdown ya jelas memang ini akan potensi freeze layanan publik di sana. Layanan publik kadang-kadang ASN-nya atau kita bisa bilang pejabat yang melayani pemerintah di sana kemungkinan juga dirumahkan, dan kalau dilanjutin terus mungkin bisa sampai layoff ya. Kalau ini masih deadlock terus, layoff ya berdampaknya unemployment rate bisa mengalami kenaikan dan konsumsi akan terganggu, dan dampaknya ke kita jelasnya kalau konsumsi terganggu mungkin kita terdampak sebagai mitra dagang, salah satu mitra dagang Amerika Serikat. Lalu kalau bicara daripada data-data yang baru keluar, kalau dari data neraca perdagangan jelas itu masih dalam kondisi surplus, cuman ada perlambatan di ekspor dan importnya dibandingkan dengan yang bulan lalu. Dan yang perlu di-highlight juga ini inline dengan PMI yang dimana dia mengalami perlambatan ya, walaupun masih dalam kondisi ekspansi tadi yang seperti Bapak sampaikan, perlambatan di 50, sekian dari 51 atau 52. Jadi ini kelihatannya terjadinya penurunan daripada volume produksi dan juga volume ekspornya, yang itu berpengaruh terhadap juga daripada PMI itu sendiri. Baik, dari sisi net sell asing Pak Joshua. Kalau isi set net sell asing ya memang jujur masih cukup tinggi ya. Dari pasar reguler aja kini kita masih stabil di angka di atas 45 triliun. Jadi di atas 45 T, dan kebanyakan yang mengalami pembuangan itu ya saham di sektor financial, BCA, BNI, BRI dan sebagainya ya, yang berhubungan dengan financial.
Baik, kita akan coba ulas BBCA Pak dengan nilai net sell asing tertinggi, kemudian dibandingkan juga dengan perbankan big cap lainnya secara year to date, pelemahan BBCA sudah cukup dalam, sudah di atas 20%-an secara year to date. Analisis dan rekomendasi Anda untuk BBCA di tengah tekanan hari ini masih terus berlanjut, intraday tadi sempat ke 7.500-an. Oke, kalau kita bicara dari BCA sendiri itu udah dekat dengan area support kuatnya di 7275. Yang perlu di-highlight itu adalah area 7275-nya kalau nantinya ke depan ini nembus, dan kalau kita lihat secara tren berapa kali dia udah false break yang atas, lanjut lagi ke bawah, dia trennya turun. Khawatirnya kalau itu tembus bisa lanjut lebih dalam lagi. Kemudian kalau kita bicara ke saham-saham mungkin yang lain tadi ya, perbankan yang sama BRI, BNI dan BMRI juga sama, kelihatannya cenderung turun dari trennya. Cuman kalau dari segi mungkin valuasi menarik ya, contohnya kalau kita lihat BCA secara rasio aja PI-nya itu di PI terendah ya, sedikit PI terendah di level 16-an, itu yang bisa jadi di highlight. Tapi kalau secara teknikal ya kita lihat masih ada potensi turun. Baik, ada potensi ke 7.400-an tidak Pak? Saat ini sudah di 7.500, melemah di 1,64% di level penutupan hari ini. Bisa Pak, bisa ke 7.400, ada kemungkinan ke sana Pak kalau kita lihat ya. Baik, kalau kita melihat perjalanan dari sampai BCA secara year to date, tekanannya sudah cukup dalam Pak. Dari data RTI yang saya pegang ini sudah 22,48% pelemahannya. Dari sisi fundamental masih bisa dikatakan cukup baik. Dari sisi laba juga lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya. Anda melihat ada sisi atau aspek lain asing cukup gencar menjual sampai BCA dalam beberapa waktu terakhir? Ya, memang kalau ada kita lihat ya, itu tidak terjadi hanya di saham ya, lagi naik foreign sell. Itu juga kalau nggak salah di September ada keluar juga dari bond ya, bond ini Indonesia atau Indonesia terjadi juga. Jadi ini memang biasanya kalau ada keluarnya asing itu dimulai dari saham perbankan, salah satunya BCA. Jadi itu cukup wajar sih terjadi. Oke. Anda melihat kondisi ini akan berlangsung lama atau hanya bersifat sementara saja? Saya rasa jika kita lihat juga ada usaha dari pemerintah kita, dari ada mau meningkatkan daya beli dengan ada insentif dan sebagainya yang telah dicanangkan atau direncanakan, saya rasa itu nantinya bisa meredakan ya, ataupun bisa menjaga kembali lah kita punya ekonomi jadi lebih bagus, dan net foreign buy mungkin kembali lagi ke saham-saham di Indonesia. Baik, dari BBCA kita beralih ke BBRI Pak. Hari ini juga mengalami tekanan yang cukup dalam, melemah di 2,31%, sudah di 3.800-an kembali. Nah, kebetulan juga sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Bapak Frans dari Jakarta menanyakan saham BBRI baru ingin masuk, apakah sudah direkomendasikan buy, terutama di tengah pelemahan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Nah, kalau bicara jangka panjang ya, kalau kita bisa bilang ya perbankan semua turun sih. Kita lihat ya, memang kan kalau tadi bilang net foreign sell ya terjadi di financial biasanya awal-awal. Nah, ini bisa jadi salah satu opportunity. Cuman kalau bicara technical ya, kalau orangnya trader ya ini masih ada ruang penurunan ke 3710. Nah, sama tertahan di resisten 4270. Kalau investor mungkin kalau ada yang dianggap valuasinya udah menarik, silakan mungkin bisa di CA. Ya bisa pertimbangkan demikian, itu sih Pak. Baik, level support mungkin yang bisa diwaspadai untuk BBRI untuk mengantisipasi tekanan pelemahan lanjutan dari pergerakan saham ini. 3710 masih menjadi yang perlu diperhatikan Pak. Kalau lewat itu bisa turun tajam. Jadi beberapa ini perbankan saya kasihnya support pentingnya sih. Baik, analisis dari beberapa saham perbankan big cap yang hari ini kembali menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dari saham perbankan big cap, Pak Joshua, hari ini juga cukup menarik ketika tekanan terjadi, justru saham-saham konglomerasi rata-rata beberapa mengalami penguatan yang signifikan. Tapi konglomerasinya juga dalam ini terjadi juga rotasi, tidak Prayogo Pangestu, tidak Grup Salim, tapi hari ini saham Grup Bakri dan MTEK CS juga mengalami penguatan yang signifikan. Boleh kita ke Bumi Pak? Bumi hari ini juga mengalami rebound di atas 8%, ditutup di Rp161 per saham. Dan kebetulan di WhatsApp interaktif kami juga ada menanyakan Bumi ini Pak. Saya akan coba cek terlebih dahulu, menanyakan saham Bumi ya. Apakah bisa mencapai ke harga 200 sampai akhir tahun dengan 161 hari ini? Terima kasih, tidak menyebutkan nama dan lokasi.
Kalau bicara bumi ya biasanya memang pergerakannya barengan sih ya sama BRMS. Jadi kita bisa lihat BRMS naik, ini juga biasa bumi naik saat teknikal ya. Dan yang terjadi cukup wajar. Kemungkinan sih untuk sekarang ya ke 200 belum. Tapi kalau lihat dari Fibo-nya bisa sampai 174 ya. Tapi perhatikan juga dia tertahan nggak di area support penting di Rp141. Baik, posisi 161 sampai ke 200 poinnya tidak terlalu lebar Pak Joshua. Apakah memang pergerakan secara teknikal bumi ini lebih ke arah sempit dan menengah begitu? Ketika beberapa saham lain dalam beberapa pekan kenaikannya bisa sekian persen untuk menuju ke level yang lebih tinggi lagi. Kalau dilihat memang sih sebenarnya dari teknikal dan juga ada akumulasi juga di saham bumi. Cuman kalau kita bilang kan naiknya ini cukup tajam ya. Iya. Biasanya naiknya cukup tajam itu ada istirahatnya dulu. Makanya kita bilang mungkin ke 174 dulu. Nanti mungkin kalau ke 200 bisa aja kalau ada 174. Cuman kita lihat dulu nanti ada koreksi atau enggak. Kalau ada koreksi yang oke, baru kita lihat itu menarik ya. Oke, analisis untuk bumi yang hari ini melesat di tengah membalikan arah indeks harga saham gabungan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDA Channel. Pak Joshua, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.